Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12, materi perkembangan Islam di Indonesia. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai 10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang, Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku Timur. A. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, pada abad 15 dan 16, di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Hal itu disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Letak geografis. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antara bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. Dua, keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan dan relief. Ketiga, politik dan pemerintahan. Bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dan dari kota yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan pada masa lalu. 4. Perekonomian dan perindustrian. Perdagangan sebagai suatu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Lima, sastra dan kesusastraan. Ada cerita Parahyangan, Paraton, Sutasoma, Nagara Kartagama, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab yang lain. Kehidupan kesusastraan ketika itu tentunya juga tidak terlepas dari para pujangga sebagai penggubah dan pencipta karya sastra. B. Jalur masuk Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh Snow yang mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan Indonesia dan Gujarat. Pada teori ini disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. 2. Teori Arab. Teori ini didukung oleh Hamka, Van Leer, dan Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab Mesir melalui jalur perdagangan. Yang ketiga, teori Persia. Sejarawan
Hossein Jayaningrat menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitikberatkan tinjauan pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. 4. Teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, terutama di bagian Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina dan Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini belum berkembang. C. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dalam berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran sufi, juga melalui kesenian. Hal inilah yang menyebabkan agama Islam mudah diterima. Faktor lain adalah agama Islam memberi penghargaan pada sesama manusia dengan tidak membedakan hakikat, derajat, dan martabat. Strategi pertama yaitu perdagangan. Strategi dakwah penyebaran Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antar masyarakat Indonesia. 2. Perkawinan. Interaksi antara penduduk pribumi dan warga dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Selanjutnya, dalam proses perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat, sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran Islam. Strategi yang ketiga yaitu politik. Proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa dan rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyat juga masuk Islam. 4. Pendidikan. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. 5. Kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang yang dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. 6. Tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasanya dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. D. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Fase yang pertama, tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Fase yang kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam antara 13 sampai 16 Masehi. Fase yang ketiga, tahap pelembagaan Islam. Faktor penyebab Islam mudah diterima di Indonesia. A. Agama Islam bersifat terbuka. B. Penyebaran Islam melalui secara damai. C. Dalam Islam tidak mengenal kasta. D. Peran dalam Islam dilakukan dengan cara sederhana.